Untuk edisi ngabuburit kali ini, saya akan berbicara tentang 2 kosakata saja. Sebab kalau banyak-banyak, nanti warganet Malaysia mumet. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video saat ini agak sedikit berbeda dari segi latar belakang, di mana saya berpikir untuk ngabuburit ini saya harus mencari tempat di pojokan kamar belajar saya, dan saya bisa menggunakan peralatan untuk saya bisa merekam video ini dengan lebih cepat. Untuk edisi ngabuburit kali ini, saya akan berbicara tentang 2 kosakata saja. Sebab kalau banyak-banyak, nanti warganet Malaysia mumet. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah mumet. Mengapa kosakata mumet? Ini karena ketika saya membaca beberapa komentar dari netizen Indonesia dari video saya yang saya unggah sebelumnya, di mana itu ada tulisan dari Mas Santos Priambodo. Makin mumet isi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW. By the way, maksudnya ngomong-ngomong, cek ombak dong Pak D. Ada nggak kata mumet di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kalau ada fix berarti penjiplak sejati. Akhirnya apa yang saya lakukan teman-teman? Kita cari dong. Apakah ada kosakata mumet di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang orisinal, yang asli? Kosakata mumet itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mempunyai definisi pusing, pening, dan itu berasal dari bahasa Jawa. Sekarang mari kita lihat apakah ada kosakata mumet di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW. Seperti yang saya beritahu sebelumnya bahwa saya mempunyai 2 edisi cetak dari Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, yaitu edisi kedua tahun 1986 dan edisi keempat tahun 2005. Dengan saya mempunyai 2 versi cetak dari kamus ini, nanti kita bisa membandingkan bersama apakah misalkan sebuah kosakata itu ada pada tahun 1986 ataukah kosakata itu baru muncul di tahun 2005. Sudah ada kosakata mumet di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW tahun 1986, itu berada di halaman 777 dan mempunyai definisi pening, pusing, dan itu berasal dari bahasa Jawa. Ya, Jawa yang dikata-katain hama itu. Apakah ada kosakata mumet itu di dalam edisi keempat tahun 2005? Ada dong. Kalau di edisi kedua tahun 1986 aja ada, masa di 2005 nggak ada? Sayang kan kalau kosakata pungutan itu dibuang. Kosakata mumet itu terdapat di halaman 1054 dan mempunyai definisi pening, pusing. Dan di situ tertulis itu adalah pungutan bahasa Jawa. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman versi online untuk kosakata mumet. Sebagai pengetahuan untuk teman-teman bersama bahwa versi online yang ada untuk Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu sama dengan versi cetak edisi keempat tahun 2005. Jadi apa yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman secara online ini adalah sama dengan apa yang saya bacakan kepada teman-teman untuk versi cetak edisi keempat tahun 2005. Ada yang menarik teman-teman, yang sebenarnya yang saya tidak bacakan di dalam versi cetak tadi kepada teman-teman. Kenapa? Saya ingin teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana kosakata mumet itu tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Gimana? Ada yang udah bisa ketawa nggak? Mari kita baca bersama ya. Mumet itu di dalam versi online adalah mempunyai definisi pening, pusing, dan itu adalah pungutan bahasa Jawa. Jawa yang dikata-katain hama itu loh.
Kalau kita mengikuti logika cara membaca kamus yang betul dan benar, maka kita membacanya ini sebagai tidak ambil mumet. Dan itu didefinisikan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini adalah tidak peduli. Dan dituliskan itu adalah bahasa percakapan. Percakapannya siapa? Ini kan kamus yang digunakan oleh rakyat Malaysia. Berarti ini adalah bahasa percakapan di Malaysia. Ngapain kamu menuliskan bahasa percakapan yang ada di Indonesia? Kan nggak mungkin, gitu kan? Dituliskan ini apa? Bahasa percakapan. Nggak percaya, bahasa percakapan. Nanti saya tunjukin. Jadi nomenklatur yang ada di kamus itu maksudnya apa? Ini yang menarik ya teman-teman. Kalau misalkan ya, ini nih kerancuan-kerancuan yang ingin diciptakan oleh penyusun kamus bahasa Indonesia versi KW itu ya. Teman-teman perhatikan ya, ini ada pening, ada pusing, ada mumet ya. Berarti kalau didefinisikan mumet itu adalah pening pusing, berarti tidak ambil mumet ya, karena ini tanda apa? Gelombang itu adalah merujuk kepada mumet, bukan merujuk kepada pening, bukan merujuk kepada pusing. Itu cara kita membaca kamus. Jadi, yang dimaksud oleh Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini ingin menunjukkan bahwa kamu mau menggunakan tidak ambil mumet, mau menggunakan tidak ambil pening, mau menggunakan tidak ambil pusing, itu mempunyai definisi tidak peduli. Sedangkan kalau di Indonesia, untuk menyatakan tidak peduli, itu tidak ambil pusing. Bukan tidak ambil mumet, bukan tidak ambil pening. Oh my God. Oke. Sudah ya? Ajaib kan? Ajaib lah. Sekarang kosakata kedua. Kosakata kedua adalah kernet. Kernet itu adalah pembantu sopir, pembantu tukang. Nah, kalau di beberapa tempat di Indonesia, kalau saya ingat kalau di Sumatera, terutama di Riau, itu kita bukan menggunakan kosakata kernet, tapi kita menggunakan kata stokar. Saya juga nggak tahu itu dari mana ya kosakata stokar itu ya. Mungkin teman-teman yang berasal dari Riau, yang dari Pekanbaru, bisa memberitahu kepada saya ya, itu kosakata stokar itu dari mana sebenarnya? Tapi saya dari kecil-kecil dulu, saya justru jarang banget mendengar kosakata kernet itu. Yang sering kita gunakan itu adalah stokar. Nah, di situ juga ada kosakata turunan yaitu mengerneti. Mengerneti itu adalah menjadi kernet pada, menjadikan diri sebagai kernet pada angkutan umum misalkan ya. Jadi ia mengerneti angkutan umum Bekasi Kerawang. Kemudian ada gabungan kata yaitu kernet tembak. Nah, kernet tembak ini adalah kernet pengganti jika kernet tetap berhalangan, kernet tidak tetap. Apakah ada kosakata kernet di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW? Di edisi kedua tahun 1986, itu terdapat di halaman 562. Kernet itu adalah pemandu pembantu kendaraan seperti lori dan lain-lain atau sama dengan kelindan. Dan saya tahu rakyat Malaysia lebih mengenal kosakata kelindan. Kalau kita melihat di edisi keempat tahun 2005, itu terdapat di halaman 764 dengan mempunyai definisi pembantu pemandu kendaraan seperti lori dan lain-lain kelindan. Jadi kalau teman-teman perhatikan tidak ada perbedaan definisi antara kamus tahun 1986 dan tahun 2005. Seperti biasa, saya akan tunjukkan tulisan dalam versi online-nya seperti apa. Ini yang tertulis di versi online untuk definisi kosakata kernet menurut Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Ayo jangan ketawa dulu, biarkan saya menjelaskan sampai selesai. Tertulis di situ bahwa kernet adalah pungutan bahasa Indonesia. ID itu adalah Indonesia. Dan di situ tertulis adalah BP, bahasa percakapan. Bahasa percakapannya di Malaysia dong. Yang mempunyai definisi pembantu, pemandu kendaraan seperti lori dan lain-lain, kelindan. Yang menarik lagi adalah apa? Teman-teman bisa lihat nggak di bawahnya ini apa? Sinonim dengan apa? Kornet. Oh my God. Sebelum kita berbicara tentang kornet, kita fokus dulu ya sampai di kelindan ini. Jadi pertanyaan yang sama itu adalah saya selalu ajukan. Seperti misalkan kosakata basikal dengan sepeda. Di Malaysia itu kosakata resmi yang digunakan di Malaysia itu adalah basikal. Tapi kosakata sepeda itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu.
Untuk apa? Polanya sama dengan yang kosakata kernet dengan kelindan. Kelindan itu dikenal luas di Malaysia dan saya menganggap kelindan itu sebagai bahasa natifnya di Malaysia. Lantas mengapa masih memungut kosakata kernet dari Indonesia? Untuk pengetahuan, untuk menambah tebal kamus, untuk menambah perbendaharaan kosakata. Sekarang mari kita lihat definisi kornet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kornet adalah daging giling yang diawetkan dalam kaleng. Yang kedua, kornet adalah alat musik berkatup terdiri atas pipa berbentuk kerucut lengkung dan sebuah genta lebar. Itu definisi kornet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi kornet menurut Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Teman-teman bisa melihat bersama bahwa ini adalah urutan definisi pertama, kedua, ketiga untuk kosakata kornet di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Definisi pertama, kornet, pungutan dari bahasa Indonesia, bahasa percakapan, kelindan, kenek, kernet. Saya ingin menyebutkan bahwa kosakata kenek dengan kernet ini betul-betul kosakata dari bahasa Indonesia. Sedangkan kelindan ini adalah kosakata yang digunakan luas di Malaysia. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa kornet di sini itu sama dengan kernet. Jadi bayangin ya teman-teman kalau misalkan ada seorang sopir bus, kemudian sopir bus itu mengajukan ke perusahaannya bahwa untuk dalam perjalanan misalkan dari Yogyakarta ke Jakarta, saya memerlukan satu kornet. Dikasih satu kaleng. Cukup satu kornet. Definisi kedua, pungutan dari bahasa Indonesia, bahasa percakapan, daging lembu dalam tin. Bahasa percakapannya siapa? Nah, ini sama nggak dengan definisi yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kornet itu didefinisikan pertama adalah daging lembu dalam kaleng. Kemudian kita lihat kornet ketiga ini apa? Sejenis alat bunyi-bunyian seperti trompet. Ini kan sama dengan definisi kedua kosakata kornet di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuman tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini kelebihan definisi gitu loh. Kornet itu disamain sama kernet. Oh my god, oh my god. Kembali ke pertanyaannya, kalau memang di Malaysia itu lebih banyak menggunakan kosakata kelindan dan kosakata itu dikenal luas di Malaysia. Mengapa Malaysia harus memungut kosakata kernet, kosakata kenek di dalam kamusnya? Jujurlah padaku jika kau tak lagi cinta. Jika video ini informatif dan membuat hari Anda lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!